Pertempuran benar-benar pecah, menyulut neraka di atas tanah perguruan rembulan malam. Tantri, Kiara, dan para master pedang melancarkan serangan yang begitu mematikan. Setiap tebasan pedang menghasilkan desingan tajam yang menggema di udara, seperti simfoni kematian yang tak berkesudahan. Dalam hitungan menit, 2 hingga 3 murid perguruan rembulan malam jatuh bersimbah darah di setiap kelebatan serangan mereka. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Tubuh murid-murid yang terluka parah itu mengeluarkan asap putih yang mengepul dari luka-lukanya. Setelah asap itu memudar, tubuh mereka yang semula berlumuran darah kembali utuh seolah tak pernah terluka. Para prajurit dan master pedang yang melihat hal itu terkejut dan mulai ragu. Ilmu Pancasona, gumam salah satu prajurit dengan nada ngeri. Namun Tantri, yang memimpin dari garis depan, segera menyadari kebenaran di balik fenomena itu. Dengan tatapan tajam, ia berbisik kepada dirinya sendiri. Bukan. Ini bukan Pancasona. Ini adalah efek obat yang diciptakan oleh ayahku, pendekar jagat satria. Mereka telah memanfaatkan karyanya untuk menipu dan memperkuat daya tahan mereka. Dari kejauhan, Guru Agung Perguruan Rembulan Malam berdiri di puncak menara, mengamati jalannya pertempuran. Dengan suara yang menggema ke seluruh sudut perguruan, ia tertawa keras. Hahaha, kalian semua tidak akan pernah mampu mengalahkan perguruan ini. Bahkan luka parah tidak akan menghentikan murid-muridku. Hahaha. Tantri berpura-pura menunjukkan ekspresi panik. Meskipun dalam hatinya ia merasa geli mendengar kata-kata guru agung itu. Hebat sekali ayah. Gumamnya pelan sambil tersenyum tipis. Obat ciptaanmu bahkan membuat mereka merasa tak terkalahkan. Tantri pun memberikan sebuah kantung kecil kepada Kiara. Di dalamnya terdapat serbuk penangkal obat tersebut, yang bisa melumpuhkan efek generasi tubuh murid-murid perguruan rembulan malam. Gunakan ini. Tapi jangan sampai Guru Agung melihatnya. Kita harus menyelesaikan ini dengan cepat. Ucap Tantri sambil menatap tajam ke arah Kiara. Kiara mengangguk paham. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Tantri kemudian melesat cepat ke arah Guru Agung, sengaja memancingnya menjauh dari arena pertempuran utama. Terpancing juga kau, gumam Tantri dengan senyum kecut. Guru Agung melesat mengejar Tantri, meninggalkan menara dan medan pertempuran. Dengan aura gelap yang melingkupinya, ia terlihat seperti burung elang besar yang mengejar mangsanya di udara. Sementara itu, di medan pertempuran, Kiara bergerak dengan cepat, menebarkan serbuk penangkal secara diam-diam ke arah murid-murid perguruan rembulan malam. Serbuk itu, yang tampak seperti debu halus, terbawa angin malam dan mulai masuk ke dalam tubuh mereka tanpa mereka sadari. Pada awalnya, efeknya tidak langsung terlihat. Para murid masih bertarung dengan semangat membara, memamerkan generasi tubuh mereka yang luar biasa. Namun, perlahan-lahan, generasi itu mulai melambat. Luka-luka yang sebelumnya sembuh dalam hitungan detik kini mulai bertahan lebih lama. Dan darah kembali mengalir dari tubuh mereka. Kenapa ini? Salah satu murid berseru panik ketika ia menyadari lukanya tak lagi sembuh. Para prajurit dan master pedang segera memanfaatkan situasi itu, meningkatkan serangan mereka dengan intensitas yang lebih besar. Satu persatu, murid-murid perguruan rembulan malam mulai tumbang tanpa bisa bangkit kembali. Jeritan mereka memenuhi udara, menciptakan suasana tragis yang tak terelakkan. Kiara, dengan wajah dingin dan fokus tajam,
memimpin serangan secara strategis. Jangan beri mereka kesempatan untuk bertahan. Selesaikan ini sekarang, serunya lantang. Dalam waktu singkat, halaman utama perguruan itu berubah menjadi lautan darah. Para murid perguruan rembulan malam yang tersisa mencoba melarikan diri. Tetapi mereka segera dihentikan oleh pasukan kerajaan Lembah Hitam yang telah mengepung tempat itu sepenuhnya. Di tempat lain, di puncak tebing tak jauh dari perguruan, Tantri dan Guru Agung saling berhadapan. Aura mereka berseteru di udara, menciptakan angin kencang yang menyapu pepohonan di sekitar mereka. Kau terlalu percaya diri, Tantri, ujar Guru Agung dengan suara dingin. Kau pikir kau bisa menghancurkan perguruanku hanya dengan pasukanmu? Aku telah mempersiapkan ini selama bertahun-tahun. Tantri tersenyum tipis. Dan aku telah mempersiapkan ini sepanjang hidupku. Kau tidak akan menang. Pertarungan mereka pun dimulai. Dengan kilatan cahaya dan ledakan energi yang menghancurkan bebatuan di sekitar mereka, Guru Agung melancarkan serangan mematikan dengan tongkat hitamnya. Tetapi Tantri mengimbanginya dengan pedangnya yang bersinar seperti pelangi. Ini bukan hanya soal kekuatan, kata Tantri sambil melesat ke arah Guru Agung. Ini tentang kebenaran. Perguruanmu telah menyimpang terlalu jauh. Dan malam ini, semuanya akan berakhir. Pertempuran Tantri dan Guru Agung. Tantri dan Guru Agung berdiri saling berhadapan di arena perguruan yang kini porak-poranda oleh ledakan energi. Keduanya sudah bertukar pukulan selama berjam-jam. Tanah di sekitar mereka retak, pepohonan tumbang, dan udara terasa berat oleh kekuatan luar biasa yang terpancar dari keduanya. Guru Agung, sosok tua yang dulu dihormati, kini tampak kelelahan. Jubahnya robek, tubuhnya berdarah akibat ledakan energi yang tak henti-hentinya. Sementara itu, Tantri berdiri tegak meski rambutnya kusut dan napasnya terengah. Matanya menyala penuh kemarahan, memancarkan aura yang membuat bahkan murid-murid Guru Agung yang bersembunyi di kejauhan gemetar ketakutan. Guru Agung akhirnya bersuara, dengan nada rendah namun penuh pengakuan. Kekuatanmu di luar ekspektasiku. Semudah ini. Kau sudah sehebat ini. Siapa sebenarnya kau? Tanyanya. Suaranya berat menahan rasa penasaran dan keterkejutan. Tantri tersenyum tipis, tetapi bukan senyum ramah. Itu senyum dingin yang membawa ancaman. Baiklah, Pak Tua, agar kau tidak mati penasaran, aku akan memberitahumu. Kau pasti tahu roh siapa yang kau kurung di goa sana. Ia mengangkat tangan. Telunjuknya menunjuk ke arah goa di puncak bukit yang terlihat dari kejauhan. Dia adalah ayahku. Mata Guru Agung terbelalak. Tidak mungkin, bisiknya. Dan lebih dari itu, perlu kau ketahui. Lanjut Tantri dengan suara yang semakin dingin. Roh ayahku tidak lagi di sana. Aku sudah membebaskannya. Dan kini ia berada di kerajaan Lembah Hitam. Keterkejutan Guru Agung semakin nyata. Jadi kau, putri pendekar jagat satria. Tantri mengangguk. Ya, aku adalah putrinya. Kesalahanmu, Pak Tua, tidak bisa kuampuni. Karena tindakanmu, aku kehilangan kedua orang tuaku. Kau membunuh ibuku. Dan kau memenjarakan roh ayahku selama puluhan tahun. Guru Agung tampak kehilangan kata-kata. Kebenaran yang baru saja diungkapkan menghantamnya seperti pukulan telak. Namun, Tantri belum selesai. Dan ada satu hal lagi yang harus kau tahu. Katanya, tatapannya semakin tajam. Para muridmu, mereka tidak bisa binasa karena efek obat yang ayahku ciptakan. Tapi aku punya penangkalnya.
Kini tubuh mereka telah membusuk karena serbuk putih yang ayah berikan padaku. Wajah Guru Agung berubah pucat. Ia berteriak putus asa. Tidak mungkin. Mereka tidak akan binasa begitu saja. Namun, Tantri hanya diam, melihat keputusasaan itu dengan dingin. Pertempuran menuju klimaks. Guru Agung, yang merasa terpojok, akhirnya mengambil langkah terakhir. Ia mulai memusatkan energinya, bersiap menggunakan ilmu pamungkas yang hanya ia keluarkan saat keadaan benar-benar genting. Aura hitam menyelimuti tubuhnya, dan suara gemuruh terdengar saat tanah di bawah kakinya mulai retak. Melihat itu, Tantri juga bersiap. Ia memejamkan mata, mengatur napasnya, dan memusatkan kekuatannya. Dengan tenang, ia berbisik, ilmu Taranjana. Tubuh Tantri mulai terbelah menjadi 10, menciptakan 10 wujud identik dirinya yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Guru Agung tersentak, berusaha mengikuti gerakan mereka. Tetapi pandangannya kabur karena terlalu banyak bayangan yang bergerak di sekelilingnya. Dari langit, 5 pedang legendaris muncul, berputar cepat di sekitar Tantri. Pedang-pedang itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, membentuk perisai energi yang melindungi tubuhnya. Suara siulan pedang yang berputar menambah ketegangan di udara. Sekarang, Patua. Suara Tantri menggema dari 10 wujudnya. Rasakan akibat dari kesalahanmu. Jurus Dewa Malaikat. Tantri mengangkat tangannya, memanggil kekuatan dari langit. Awan gelap bergulung-gulung, mengitari tempat itu. Petir menyambar-nyambar dengan suara yang memekakkan telinga. Dan angin bertiup kencang seperti badai yang akan meluluhlantakkan segalanya. Guru Agung tahu ia tidak bisa mundur. Dengan suara lantang, ia melancarkan jurus pamungkasnya, mengirimkan gelombang energi besar ke arah Tantri. Namun, Tantri sudah mempersiapkan segalanya. Ia meluncurkan kelima pedang legendaris itu ke arah Guru Agung, masing-masing membawa kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung. Ledakan dahsyat terjadi ketika kedua kekuatan itu bertabrakan. Tanah bergetar. Menara perguruan yang berdiri kokoh selama ratusan tahun roboh sejauh 100 tombak. Para murid yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa berlindung, berharap mereka tidak terkena dampak dari kekuatan luar biasa itu. Akhir pertempuran, ketika debu mulai mengendap, Tantri berdiri di tengah medan pertempuran. Tubuhnya masih terlindungi oleh sisa energi pedang legendaris. Di hadapannya, Guru Agung terduduk, lemah dan tak berdaya. Kau sudah kalah, Patua, kata Tantri dingin. Ini adalah akhir dari kesombonganmu. Guru Agung mengangkat wajahnya dengan sisa tenaga, menatap Tantri dengan mata penuh penyesalan. Namun, sebelum ia sempat mengatakan apapun, Tantri berbalik dan berjalan pergi. Biarkan dunia tahu, katanya tanpa menoleh, bahwa ini adalah akibat dari kesalahan besar seorang Guru Agung. Namun di balik keputusasaannya, saat Tantri belum pergi jauh, guru besar itu pun mengeluarkan pisau kecil. Itu bukan pisau biasa. Pisau itu dilapisi energi beracun yang sangat mematikan. Dengan sisa kekuatannya Guru Agung itu melesatkan pisau itu. Siut duar, boom. Namun sebelum pisau itu sampai pada tubuh Tantri, kitab kuno di balik tali pinggangnya berpendar dan keluar cahaya biru pekat menghalau pisau dan cahaya biru itu beserta pisau menabrak tubuh Guru Agung. Guru Agung pun meledak menjadi kabut darah. Darah pun berhamburan bagai hujan namun berwarna. Dengan tubuh Guru Agung meledak menjadi kabut darah, Tantri hanya berhenti sejenak dan tersenyum puas.
Ia melesat ke arah perguruan rembulan malam dengan aura dingin yang menyelimuti langkahnya. Saat tiba di perguruan itu, pemandangan yang ia lihat memperkuat keyakinannya. Tubuh sebagian murid membusuk akibat serbuk yang sebelumnya ia berikan kepada Kiara. Serbuk itu adalah warisan ayahnya. Sebuah racikan penangkal ampuh terhadap ilmu para murid perguruan tersebut. Namun, meskipun tubuh mereka melemah, murid-murid perguruan rembulan malam tetap memberikan perlawanan hingga tetes darah terakhir. Tantri merasakan keengganan mereka untuk menyerah. Sekaligus miris melihat keberanian yang justru menjadi bumerang bagi mereka. Ketika Tantri berdiri di tengah pertempuran, matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Sesosok berbaju hitam, dengan wajah tertutup kain gelap, melesat ke arah kerumunan. Dalam satu gerakan cepat, sosok itu menyambar tubuh seorang murid yang terluka parah lalu kembali melesat ke udara. Tantri mengamati gerakan itu dengan saksama. Perlahan, ia mengenali aura sosok tersebut. Rangga Mahesa. Tantri bergumam dengan nada rendah. Ia merasakan kemarahan bercampur keheranan. Kau harus memberikan alasan yang tepat mengapa kau melakukan ini. Jika tidak, aku tak akan segan menjadikan kerajaanmu lautan api. Dalam diam, ia merenung. Mengingat bahwa ia telah menganggap Raja Rangga Mahesa sebagai saudara. Namun, tindakan ini tidak bisa dibiarkan tanpa penjelasan. Sementara itu, Kiara, dengan pedang harimau kala di tangannya, terus memimpin serangan. Pedang itu berkilauan, membabat tubuh murid-murid perguruan rembulan malam tanpa ampun. Hingga akhirnya, pertempuran menyisakan keheningan yang mencekam. Di tengah sunyi itu, Raja Rangga Mahesa muncul di gerbang perguruan, berdiri tegap dengan aura agung. Di sisinya, seorang pemuda dengan wajah kosong melangkah pelan. Keduanya mendekati Tantri. Saat mereka tiba di hadapan Tantri, pemuda itu tiba-tiba bersimpuh. "Gusti Putri, maafkan hamba yang buta ini," ucapnya dengan suara bergetar. Tantri memandangnya dengan tatapan tajam, menuntut penjelasan. Pemuda itu melanjutkan, "Hamba tahu tentang Gusti Putri dari Ramanda. Ampuni hamba yang tidak tahu berpihak pada siapa." "Siapa namamu?" tanya Tantri dengan dingin, tanpa menunjukkan emosi. "Hamba Kirana, Gusti Putri. Hamba adalah putra Raja Rangga Mahesa dari selir kelima. Hamba datang ke perguruan rembulan malam untuk menimba ilmu, tanpa mengetahui bahwa Guru Agung telah menyinggung Gusti Putri," jawab pemuda itu dengan nada penuh penyesalan. Tantri menatap Kirana dalam-dalam. Hatinya berkecamuk antara marah dan kasihan. Namun, ia tahu, pertanyaan-pertanyaannya hanya bisa dijawab oleh Rangga Mahesa sendiri. Dengan suara tegas, Tantri berkata, "Berdirilah, Kirana. Jika kau sungguh tidak tahu, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan loyalitasmu. Namun, Ramandamu harus menjelaskan segalanya. Apapun alasannya. Ini adalah pengkhianatan yang tak bisa dimaafkan begitu saja." Rangga Mahesa hanya menghela napas panjang. Tatapannya penuh makna, seakan menyimpan rahasia besar yang akan mengubah segalanya.